sekalian mengenai ini PLTMH. Jadi Bapak Ibu, pemerintah Kabupaten Nanda, Ibu Bupati mengalokasikan dana kurang lebih setiap tahunnya 80 miliar untuk dana desa. Ditambah dari Bapak Presiden Jokowi, setiap tahunnya ada 100 miliar lebih. Nah, terus dibagi rata ke setiap desa. Nah, untuk itu Ibu Bapak, kita lihat hasilnya ada di depan kita, ada pembangkit listrik. Indonesia sudah merdeka 74 tahun, kita masih gelap-gelapan. Baru tahun ini orang dange pijang dan dange aji dapat listrik. Itu pun India belum ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita baru bisa melaksanakan? Karena perhatian pemerintah sekarang sudah lebih baik. Ternyata sumber listrik kita tuh ada di depan kita. Tiap hari kita mandi di situ, cari ikan di situ, dan ternyata bisa untuk listrik. Baru sekarang bisa kita manfaatkan karena yang pertama, duitnya baru ada. Yang kedua, ini baru terpikir, ya. Jadi saya selama jadi bupati itu setiap awal-awal dulu hanya mengomel saja dengan kepala desa, bukan mengomel dalam arti jelek. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung para kepala desa. Saya memberikan motivasi, semangat, ayo ini ada duitnya, tinggal dipakai. Bagaimana caranya? Tanya sama yang tahu caranya. Kalau saya nih kan sekolah dokter Bapak Ibu, bingung saya air bisa jadi listrik tuh. Ya ada, tapi ternyata ada orang yang sekolahnya memang itu, makanya jangan malu bertanya. Kalau nggak tahu, tanya. Kami siapkan tenaga ahlinya. Nah, ini sekarang sudah jadi. Tadi saya lewat kampung juga sudah nyala listriknya. Yang belum dapat jangan dulu melaju. Bertahap ya, nanti dianggarkan lagi tahun depan ya Pak Kades ya. Jangan khawatir. Kades Dange Aji nih luar biasa, artis. Ya kan? Roma Irama. Pasti dia tidak lupa, nanti dianggarkan lagi, jangan dulu meraju ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Pak Kadesnya, BPD-nya, perangkat desanya. Pesan saya lagi Bapak Ibu, sudah buat, jangan lupa dirawat ya. Jangan lupa dijaga, jangan disegel. Nah, nanti marah dengan Kades, rumah turbinnya disegel, mati semua satu kampung listriknya, nggak boleh ya. Nah, jadi dijaga, jangan hilang. Nanti turbinnya tahu-tahu diangkut orang malam-malam di kilo, kan besi semua tuh. Kami boh, dijaga. Nah, karena untuk merawat itu juga perlu duit, jadi nanti ada iurannya. Bapak Ibu tolong bayar iuran, ya. Yang mahal Bu, katanya, aduh 15.000 Bapak, rokoknya berapa sebungkus? Nah kan, nah, tolong pandai-pandai nyisihkannya. Supaya apa? Supaya ini lama makainya. Jadi 15.000 itu dikelola Badan Usaha Milik Desa Bapak, nanti bisa disimpan untuk biaya perawatan. Kalau masih ada lebihnya, Bapak boleh buat program dari hasil keuntungan Badan Usaha Milik Desa itu, bisa untuk berikan beasiswa, bantuan masyarakat miskin. Bapak boleh bikinkan BPJS untuk misalnya ada janda-janda dan anak terlantar, janda tua ya, jangan janda muda. Untungnya dari BUMDes itu Pak, boleh. Nanti Pak Mardimo jelasin ya program. Jadi kalau BUMDes itu ada untungnya, kembali ke masyarakat, bisa dipakai lagi. Nah, tetapi pesan saya berikutnya lagi, tidak boleh berkelahi mengurus dana desa nih. Maklum, soal duit sensitif Bapak Ibu. Betul kena? Makanya tadi panitia dah sampai nyebutan berapa ongkosnya bikin itu barangnya, sampai berapa rupiah dah disebut. Jadi Ibu Bapak, jangan khawatir, uang dana desa itu kami periksa. Kalau Pak Kades makan duit, pasti kami suruh kembalikan, karena kami tukang periksanya. Ada Pak Mardimo dari Pemdes yang akan ngecek keuangan desa. Jangan lupa diingatkan bayar pajak ke Pak Mardimo, sering lupa tuh. Dan nanti laporan keuangan mereka panitia yang bikin ini diperiksa juga oleh kami. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan bilang Kades makan duit. Kasihan nanti Pak Kades makin kurus loh. Ya, karena kita juga periksa, karena ini uang negara, tidak macam uang toke. Ini uang negara, jadi semua yang diperiksa. Jadi Bapak Ibu, dalam mengelola dana desa, tolong jangan sampai berkelahi. Nah, setelah ada listrik, apalagi Bu Bapak, banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan saya harap kita fokus pada pembangunan ekonomi ke depannya. Dengan dana desa itu boleh dibuatkan badan usaha, bisa dibantu masyarakatnya. Banyak hal yang bisa dibuat. Lihat desa-desa lain saling mencontoh hal yang baik.
Yang bagus di desa lain, di kampung lain, boleh ditiru. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saya berharap dengan adanya dana desa ini Bapak Ibu bisa semakin maju lagi. Tugas saya mendorong, mengarahkan, memotivasi. Dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dirasakan. Jadi itu Ibu Bapak, terus dari saya ucapkan selamat atas telah dibangunnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mohon dijaga dan dipelihara. Dan ini adalah energi air Ibu Bapak. Jadi tolong mediuma daerah hulunya. Jangan dijadikan ladang daerah sumber airnya. Karena kalau jadi ladang, airnya kering, listrik kita pun mati juga. Oh, betul kan? Ya, jadi jangan di sekitarnya jangan dibabat. Jadi biarkan saja supaya airnya tetap banyak. Saya rasa itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Saya tetap berpesan untuk kita menjaga kekompakan di kampung supaya kita bisa sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama bisa semakin maju dari waktu ke waktu.